Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketika sebuah negeri sedang diuji oleh bencana besar, kita sebagai manusia tidak hanya melihat berita, tetapi turut merasakan luka dan duka yang menyertainya. Thailand kini tengah diguncang banjir besar yang melanda banyak wilayah, merendam ribuan rumah, memutus akses jalan, dan memaksa ribuan warga mengungsi demi keselamatan. Dan pada momen seperti ini, kepedulian kita adalah secercah cahaya yang mampu menguatkan hati mereka yang sedang terpuruk. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan informasi penting, edukatif, dan penuh makna untuk kita semua. Dukungan kalian sangat berarti agar berita kemanusiaan seperti ini tidak pernah hilang tertutup oleh hiruk-pikuk media lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini, menyelami kisah nyata yang penuh haru, keteguhan, dan pelajaran besar dari banjir besar di Thailand. Banjir besar di Thailand bermula dari intensitas hujan ekstrim yang menghantam beberapa provinsi utama. Curah hujan yang biasanya turun dalam hitungan hari, kali ini jatuh hanya dalam hitungan jam, menyebabkan sungai-sungai meluap tanpa bisa dibendung. Rumah-rumah warga mulai terendam, jalan-jalan berubah menjadi sungai mendadak, dan warga bergegas menyelamatkan diri. Selain faktor hujan, kondisi geografis Thailand yang sebagian wilayahnya dataran rendah membuat air menggenang lebih lama. Aliran air dari pegunungan utara Thailand juga memperburuk situasi, mempercepat arus banjir menuju kota-kota besar. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan darurat, meminta warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Masyarakat Thailand, yang dikenal dengan keteguhan dan kedisiplinan, bergerak cepat. Mereka mengevakuasi anak-anak, manula, dan perempuan terlebih dahulu. Banyak relawan muncul tanpa diminta, membantu mengevakuasi warga menggunakan perahu seadanya. Di tengah kepanikan, tersimpan ketulusan yang lahir dari rasa kemanusiaan. Banjir yang meluas ini paling berdampak di beberapa provinsi utama seperti Chiang Mai, Ayutthaya, Pathum Thani, Chai Nat, serta wilayah sekitar Bangkok. Ayutthaya bahkan menjadi sorotan dunia karena banjir merendam kawasan bersejarah yang menjadi warisan UNESCO. Chiang Mai yang biasanya menjadi kota wisata, kini berubah menjadi kota dengan genangan besar. Jalan-jalan yang biasa dipenuhi wisatawan kini kosong karena air merendam hingga setinggi pinggang orang dewasa. Toko-toko tutup, hotel-hotel terpaksa ditinggalkan pengunjung, dan pusat kota menjadi lumpuh sepenuhnya. Di Ayutthaya, ribuan artefak sejarah harus dievakuasi atau dilindungi dari kemungkinan kerusakan air. Para arkeolog dan relawan bekerja siang malam. Pemerintah pusat turun langsung memantau lokasi, berkoordinasi dengan dinas budaya agar warisan bangsa itu tetap terjaga di tengah bencana. Salah satu dampak terbesar adalah perpindahan warga secara massal. Lebih dari puluhan ribu warga harus meninggalkan rumahnya menuju tempat pengungsian. Banyak yang membawa pakaian seadanya, beberapa menyelamatkan dokumen penting, sementara yang lain hanya membawa diri karena terlalu cepatnya air naik. Tempat pengungsian penuh sesak dengan keluarga yang membawa anak-anak kecil. Petugas kesehatan memberikan layanan darurat karena banyak pengungsi mengalami flu, demam, dan kelelahan akibat perjalanan dan malam tanpa tidur. Beberapa lansia bahkan harus dipapah keluar dari rumah mereka. Relawan dari berbagai penjuru Thailand datang membantu, termasuk organisasi resmi, lembaga kemanusiaan, bahkan kelompok masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Saat kesulitan datang, persatuan masyarakat Thailand tampak begitu kuat. Banjir memutus banyak akses jalan utama. Jalur transportasi darat yang biasanya menjadi jalur pengiriman logistik ini terendam hingga setengah meter. Banyak kendaraan hanyut atau rusak berat. Bandara di beberapa kota kecil terpaksa menghentikan operasi sementara. Sekolah-sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dihentikan sampai situasi membaik. Banyak murid terpaksa belajar di tempat pengungsian atau melalui siaran darurat yang disiapkan oleh pemerintah. Rumah sakit kewalahan menerima pasien yang terkena infeksi kulit, luka akibat terpeleset, atau penyakit bawaan banjir lainnya. Kerusakan fasilitas publik ini bukan hanya masalah jangka pendek. Jika air tidak cepat surut, dampaknya bisa meluas ke krisis pangan, kesehatan, hingga gangguan ekonomi nasional. Banjir besar yang melanda Thailand bukan hanya merendam rumah dan fasilitas umum, tetapi juga perlahan menekan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Thailand dikenal sebagai salah satu negara dengan sektor pertanian yang kuat, namun kini ribuan hektar sawah, ladang sayur, dan kebun buah tenggelam di bawah tingginya permukaan air. Para petani yang semula menanti masa panen harus menerima kenyataan pahit. Hasil jerih payah berbulan-bulan lenyap dalam sekejap. Banyak dari mereka yang terpukul secara emosional karena kehilangan sumber penghasilan utama untuk keluarga mereka.
Sektor perdagangan kecil dan menengah yang biasanya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat juga ikut terdampak. Toko-toko terendam, warung dan kios tidak dapat beroperasi, dan distribusi barang terhambat total. Warga yang biasanya mendapat penghasilan harian kini terpaksa menganggur. Bagi mereka yang bergantung pada pendapatan harian untuk makan hari itu juga, bencana ini tidak hanya menenggelamkan tempat usaha, tetapi juga mengguncang kestabilan hidup mereka secara langsung. Banjir ini juga memukul sektor pariwisata, terutama di kota-kota ikonik Thailand yang biasanya ramai oleh wisatawan. Banyak hotel terpaksa ditutup, tempat wisata menghentikan layanan, dan wisatawan yang terlanjur datang terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kondisi ini membuat pendapatan negara menurun, dan pelaku usaha pariwisata terpaksa menanggung kerugian besar. Situasi ekonomi Thailand menjadi bukti bahwa bencana alam tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga merusak sistem yang menopang kesejahteraan manusia. Menghadapi bencana besar ini, pemerintah Thailand tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan tim penyelamat, militer, serta relawan untuk membantu evakuasi dan penyelamatan warga di daerah-daerah terpencil. Helikopter digunakan untuk menjangkau wilayah yang akses jalannya terputus total, sementara perahu karet dan kapal kecil dikerahkan ke kawasan perumahan yang sudah berubah menjadi lautan luas. Upaya penyelamatan dilakukan selama 24 jam penuh tanpa jeda demi memastikan tidak ada warga yang tertinggal di tengah ancaman banjir. Selain evakuasi, pemerintah juga membuka pusat-pusat bantuan sementara yang dilengkapi dengan makanan, air bersih, dan layanan medis. Mereka menyiapkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang sangat rentan terhadap penyakit pasca banjir. Bahan pokok disalurkan secara bertahap, meskipun tantangan logistik masih menjadi hambatan besar di beberapa wilayah. Pemerintah Thailand juga berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk meminta dukungan tambahan, termasuk bantuan peralatan, tenaga medis, dan logistik dalam skala besar. Kerjasama internasional menjadi sangat penting, mengingat skala bencana yang begitu luas dan kompleks. Meskipun bantuan terus mengalir, pemerintah tetap menghadapi tekanan besar karena curah hujan diprediksi masih akan terus turun dalam beberapa hari ke depan. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian itu, banyak kisah haru yang muncul dari lokasi banjir. Seorang ayah terlihat menggendong dua anaknya melewati arus banjir yang deras, dengan wajah basah karena hujan bercampur air mata. Ia berjalan sejauh 2 km untuk mencapai titik evakuasi. Saat ditanya oleh relawan, ia hanya berkata bahwa keselamatan anak-anaknya adalah segalanya. Kisah sederhana ini mencerminkan cinta dan keteguhan hati yang luar biasa dari para korban yang tetap berjuang mempertahankan harapan. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan mulai membuat pos kesehatan keliling. Setiap hari, mereka mendatangi tempat-tempat pengungsian untuk memeriksa kondisi warga dan memberikan edukasi penting mengenai kebersihan serta pencegahan penyakit. Meski situasinya sulit, upaya edukasi ini menjadi kunci penting untuk mencegah bencana kesehatan yang lebih besar setelah banjir surut nanti. Meski banjir masih merendam banyak wilayah, semangat masyarakat Thailand tetap menyala. Warga mulai membersihkan rumah-rumah yang airnya sudah mulai surut, meski masih tertinggal lumpur tebal dan barang-barang rusak. Mereka bekerja bersama, saling membantu, dan saling menguatkan untuk bangkit kembali dari musibah yang begitu besar. Banyak warga percaya bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan ketabahan dan tawakal. Mereka yakin bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Keimanan dan kekuatan hati masyarakat Thailand menjadi fondasi utama yang membuat mereka tetap berdiri dalam situasi sulit seperti ini. Di berbagai tempat, warga membangun penghalang darurat, memperbaiki saluran air, dan menata ulang lingkungan mereka. Pemerintah dan relawan pun terus memberikan pendampingan agar proses pemulihan berjalan cepat. Banjir ini memang meninggalkan luka, tetapi juga menanamkan harapan bahwa Thailand akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat semuanya, banjir besar yang melanda Thailand hari ini adalah pengingat bagi kita bahwa kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Namun dari setiap bencana, kita selalu menemukan kekuatan, keteguhan, dan pelajaran besar tentang kesabaran serta kepedulian antar sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, ketabahan, dan jalan keluar terbaik bagi saudara-saudara kita di Thailand. Semoga air segera surut, penyakit dapat dicegah, dan kehidupan kembali pulih seperti sedia kala. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk mereka, sekaligus mengambil hikmah dari musibah ini agar kita selalu bersyukur dan saling membantu saat kesulitan datang. Terima kasih sudah menyimak narasi ini hingga akhir. Dan jangan lupa, teman-teman, like video ini untuk mendukung penyebaran informasi penting, komen doa serta pendapat kalian, share agar lebih banyak orang bisa peduli, dan subscribe untuk mengikuti konten informatif, edukatif, dan religius lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.